Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai penggunaan Desa Apps sebagai media digital untuk pemasaran hasil pertanian. Desa Apps ini merupakan salah satu media digital besutan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Desa Apps merupakan aplikasi penyuluhan pertanian secara digital untuk membantu petani menyelesaikan segala permasalahan di bidang pertanian, mulai dari penanaman, perawatan, panen, hingga penjualan. Sehingga dalam Desa Apps ini terdapat berbagai fitur yang dapat memfasilitasi informasi-informasi yang perlu diketahui oleh para petani, sehingga cukup lengkap dalam Desa Apps ini. Desa Apps ini menyediakan ruang komunikasi, diskusi, atau edukasi untuk para petani, penyuluh, maupun expert. Dengan adanya ruang diskusi ini, itu diharapkan dapat memperbaiki kualitas petani di Indonesia, mulai dari perencanaan, penanaman, perawatan, panen, maupun analisis usaha tani. Kemudian kegunaannya, ini ada beberapa fitur yang cukup penting dalam Desa Apps. Itu ada fitur tanya jawab. Ini merupakan forum diskusi, konsultasi dengan expert, petani, atau penyuluh. Ini jika kita ingin bertanya sesuatu, itu dapat menggunakan fitur ini, dan nanti itu bisa dijawab oleh berbagai kalangan, bisa dari expert di bidang pertanian, maupun petani, maupun penyuluh pertanian, itu bisa menjawab. Selanjutnya ada artikel. Nah, artikel ini merupakan konten informasi seputar agrokompleks dalam bentuk artikel dan video. Berbagai informasi dapat diperoleh seperti yang tadi disebutkan, itu ada penanaman, pemeliharaan, pemupukan, dan lain. Itu bisa kita peroleh informasinya di fitur ini. Kemudian untuk info cuaca, itu digunakan untuk memprediksi cuaca di berbagai daerah di Indonesia, sehingga nanti kita bisa menggunakan informasi cuaca ini dalam kegiatan budidaya kita. Selanjutnya ada fitur pasar. Fitur ini digunakan sebagai lapak jual beli produk hasil pertanian. Nah, bagi ibu-ibu yang ingin menjual produk hasil pertaniannya itu dapat menggunakan fitur pasar ini. Selanjutnya ada catatan tani. Fitur ini digunakan untuk pencatatan usaha tani, biaya, pendapatan, keuntungan. Dalam kita menjalankan usaha tani dan menjalankan agribisnis kita, itu tentukan ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan dalam pencatatan. Nah, itu dapat kita masukkan, dapat kita tulis, dapat kita catat di fitur ini, di catatan tani, sehingga kita bisa mengontrol, bisa mengolah, dan bisa mengambil keputusan dari catatan-catatan yang telah kita kumpulkan. Selanjutnya itu pemasaran. Nah, sebagaimana yang telah disebutkan di slide sebelumnya, itu salah satu fitur Desa Apps adalah lapak jual beli, yang mana fitur ini itu digunakan untuk memfasilitasi kegiatan pemasaran hasil pertanian oleh petani. Nah, untuk menikmati fitur ini, petani itu disyaratkan untuk menjadi member dari Desa Apps terlebih dahulu untuk bisa menikmati fitur ini dan fitur-fitur yang lain. Selanjutnya adalah penutup. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, slide-slide sebelumnya, dengan berbagai fitur yang memadai, Desa Apps dapat membantu petani untuk mencari informasi secara mendalam terkait usaha taninya. Dari mulai pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemupukan, hingga panen dan pasca panen, itu petani dapat mencari informasinya melalui Desa Apps ini. Kemudian berkaitan dengan pemasaran hasil pertanian, Desa Apps dapat menjangkau pasar yang lebih luas, sehingga diharapkan keuntungan yang diperoleh pun juga akan mengalami peningkatan. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maafin sebesar-besarnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.